Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Zulia Naftali dengan NIM 23204028 dan Dia Ayu Apriliasari dengan NIM 23204032. Dalam video ini kami akan menjelaskan penyelesaian soal UTS mata kuliah metode numerik. Untuk yang pertama tentang solusi persamaan nirlanjar, di sini kami mengambil soal nomor 1, yaitu konsentrasi bakteri bahan pengotor C di sebuah danau berkurang sesuai dengan persamaan C sama dengan 80 E pangkat min 2T plus 20 E pangkat min 0,1 T. Tentukan waktu yang diperlukan untuk bakteri agar konsentrasinya diredusir menjadi 10. Dalam menyelesaikan soal ini, kami menggunakan metode bagi dua. Berdasarkan soal, maka persamaan fungsinya kami peroleh 80 E pangkat min 2T plus 20 E pangkat min 0,1 T min 10 sama dengan 0. Kemudian, untuk kolom penyelesaiannya, di sini kami buat terlebih dahulu iterasinya. Kolom iterasi, kemudian kolom A, dan kolom B. Untuk nilai A di iterasi pertama di sini kami mengambil 5, dan untuk nilai B di iterasi pertama di sini kami ambil 10. Mengapa di sini kami memilih nilai 5 dan juga 10? Agar nanti nilai FA dan juga FB itu berbeda tanda. Selanjutnya setelah menginput nilai A 5 dan juga nilai B 10, di sini kami menghitung nilai C dengan cara nilai A ditambah nilai B kemudian kita bagi 2. Seperti formula yang tertulis di sini. Setelah itu kita membuat kolom FA dan menghitung nilai FA. Untuk FA di sini kita menggunakan fungsi persamaan yang tadi, yang ini. Ketik dulu sama dengan seperti ini. Lalu 80 itu dari sini eksponen. Untuk E ini eksponen dalam kurung min 2 dikalikan dengan A, nilai A, tutup kurung ditambah 20 dari sini eksponen min ini min 0,1 T. T-nya di sini nilai A juga. Setelah itu min 10. Enter. Akan ketemu ini. Selanjutnya di sini nilai FB. Nilai FB sama menggunakan persamaan yang tadi, yang ini. Namun untuk nilai T-nya di sini kita gunakan nilai B ini 10. Kemudian di enter. Nah, di sini akan berbeda tanda. Nilai FA 2, sekian dan nilai FB min 2, sekian. Selanjutnya akan dihitung nilai C. Untuk nilai C ini masih tetap menggunakan persamaan yang tadi, yang ini 80 eksponen min 2 dikali untuk T-nya di sini kita gunakan nilai T yang ini 7,5. Maka di sini kita input yang bagian ini, sel ini, untuk menggantikan nilai T sampai min 10 sama dengan akan diperoleh ini. Selanjutnya untuk kolom selang, di sini untuk selangnya kita buat rumus seperti ini, sama dengan if F18 itu FB dikalikan FC itu kurang dari 0, koma, tanda petik di selang A, C. Lalu koma, tanda petik di selang C sampai B. Selanjutnya enter.
Kemudian untuk kolom lebar, di sini kita gunakan rumus sama dengan mutlak dari nilai A dikurangi, dari nilai B dikurangi dengan nilai A. Enter, akan ketemu nilai ini 5. Kemudian untuk iterasi berikutnya, di sini nilai A-nya pada iterasi kedua kami menggunakan rumus ini agar nanti tanda dari FA dan juga FB itu tetap berbeda di setiap iterasinya, yaitu kami menggunakan rumus if dalam kurung ini FA dikali dengan FC kurang dari 0, A, C. Enter, akan ketemu nilainya. Kemudian untuk nilai B di sini juga menggunakan konsep rumus yang sama dengan nilai A yang tadi, E18, yaitu FA di iterasi pertama tadi dikali dengan FC di iterasi pertama kurang dari 0, nilai C, nilai B. Enter, akan ketemu nilainya 7,5. Kemudian konsep rumus ini tadi akan diulangi sampai ke iterasi yang mendekati 0. Ditarik ke bawah. Nanti ketika lebarnya itu di sini sudah mau mendekati 0, berarti berhenti pada iterasi ini. Setelah kita ulangi iterasinya, di sini kita berhenti ke iterasi ke-16 karena lebarnya di sini sudah mau mendekati 0, maka akan ketemu hasilnya yaitu 6,9315. Di sini pada kolom C ini. Selanjutnya, pembahasan untuk soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 saya mengambil soal nomor 1 yaitu bidang ekonomi dengan soalnya sebagai berikut. Harga bangunan baru dari tahun 1950 hingga 1969 mengalami perubahan yang tercatat sebagai berikut. Pada tahun 1950, harganya 33.525, pada tahun 1955, 46.519, pada tahun 1960, 53.941, pada tahun 1965, 72.319, pada tahun 1966, 75.160, pada tahun 1967, 76.160, pada tahun 1968, 84.690, dan pada tahun 1969, 90.866. Nah, berdasarkan data tersebut, prediksikan harga bangunan pada tahun 1957, 1964, dan 1970. Dengan menggunakan persamaan interpolasi lanjar dengan rumus Px sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Langsung saja, untuk tahun 1957, di sini sudah ada tabel dari soal tersebut. Selanjutnya langsung kita masukkan saja. Kita pada tahun 1957, kita menggunakan 46.519 sebagai Y0 dan 53.941 sebagai Y1 dan 1955 sebagai X0 dan 1960 sebagai X1-nya. Langsung saja kita masukkan sesuai rumus Y0, maka kita masukkan 46.519 ditambah Y1 53.941 dikurangi
Y0 46.519 per X1 yaitu 1960 dikurangi X0-nya 1955 dikalikan X-nya yaitu 1957 dan dikurangi X0-nya yaitu 1955. Maka menghasilkan 49.488. Selanjutnya, untuk tahun 1964, sama langsung saja kita langsung memasukkan pada rumusnya. Dan kita menggunakan X0-nya yaitu 1965. X0-nya 1960 dan X1-nya 1965. Begitu juga Y0-nya yaitu 53.940 dan Y1-nya yaitu 72.319. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Y0 yaitu 53.941 ditambah Y1 72.319 dikurangi Y0 53.941 dibagi X1 1965 dikurangi X0 1960 dikalikan X-nya yaitu 1964 X-nya yaitu 1964 dikurangi X0-nya yaitu 1960, maka menghasilkan 68.643. Selanjutnya yaitu pada tahun 1970. Nah, karena pada soal itu hanya sampai 1969, jadi saya menggunakan menggunakan X0-nya yaitu 1968 dan X1-nya yaitu 1969. Begitu juga di Y, kita menggunakan Y0 84.690 dan Y1-nya 90.866. Kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dengan Y0 yaitu 84.690 ditambah Y1 90.866 dikurangi 84.690 sebagai Y0 dibagi X1-nya yaitu 1969 dikurangi 1968 sebagai X0-nya dikali X yaitu 1970 dikurangi X0-nya yaitu 1969, maka menghasilkan 97.042. Nah, pada tahun 1970 ini hasilnya itu prediksi harganya itu kurang akurat karena tidak ada data setelah 1969. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.